Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, Selamat Bang. malam. Malam ini kita akan berdiskusi mengenai analisis substansi yang ada yang mempunyai ide kasus yang diangkat untuk malam ini, diskusi ini. Izin Kak, Kandika. Kalau aku punya Ya. saran, saya sempat membaca terkait Kementerian ATR dan 4 kementerian lainnya memperkuat sinergi tata kelola pertanahan. Di mana kalau kata Menteri kita, dengan adanya kerjasama kolaborasi ini, ATR BPN dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri maupun pemerintah daerah, begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi dengan Badan Informasi Geospasial, sepakat memperkuat sinergi dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang. Menteri kita juga menegaskan katanya kerjasama yang dilakukan adalah langkah penting dalam upaya penanganan masalah pertanahan dan tata ruang, terutamanya yang membutuhkan koordinasi lintas sektor seperti dengan pemerintah daerah. Itu saja Kak mungkin. Apakah teman-teman ada yang berpendapat sama? Saya juga pernah dengar ke berita ini, pernah saya baca di bulan Maret 2025 bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama yang mencakup percepatan pendaftaran tanah aset di area penggunaan lain, pencegahan dan penanganan permasalahan agraria dan pertanahan tata ruang, dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dan percepatan penyelesaian rencana tata ruang. Teman-teman yang lain, apakah setuju? Izin Kak, saya setuju dengan pendapat Kak Aulia sama Kak Rino. Soalnya dari kasus yang saya dengar tadi sudah memberikan contoh bahwa kementerian kita juga menjunjung tinggi nilai kolaborasi ya. Jadi saya sangat sepakat untuk ambil itu. Oke, terima kasih. Apakah kakak-kakak atau teman-teman dapat menjelaskan tahapan dari kegiatan tersebut? Izin Kak, mungkin saya dapat menambahkan terkait tahapan kegiatan itu. Kebetulan saya juga setuju dengan usulan sebelumnya. Kalau dari yang saya baca itu tahapan kegiatannya itu yang pertama dimulai dari tahap perencanaan dan perluasan aliansi strategis, di mana di sini kementerian kita, Kementerian ATR BPN, itu melakukan identifikasi masalah yang melibatkan kawasan hutan dan area transmigrasi, sehingga diputuskan untuk memperluas kolaborasi yang awalnya hanya melibatkan 3 instansi menjadi 5 instansi. Kemudian yang kedua, dilakukan penandatangan komitmen lintas sektor. Pemerintah meresmikan penandatangan nota kesepahaman atau Memorable of Understanding antara Menteri ATR BPN, Mendagri, Menteri Transmigrasi, Kepala BIG, dan perwakilan Kementerian Kehutanan. Kemudian yang ketiga, diintegrasi data dan informasi geospasial, di mana integrasi data ini dilakukan untuk menguraikan masalah tapal batas desa dan memetakan ruang secara presisi, agar tidak ada lagi perbedaan data antara peta kawasan hutan, peta lahan transmigrasi, dan peta administrasi pertanahan. Kemudian yang keempat, harmonisasi kebijakan dan tata ruang wilayah. Setelah data diintegrasi, dilakukan penyelarasan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian yang kelima, akselerasi layanan dan kepastian hukum. Nah, tahap akhir ini adalah implementasi nyata berupa percepatan pendaftaran tanah aset, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan pemberian kepastian ruang bagi dunia usaha. Kemudian yang keenam, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Selaras dengan pelaksanaan teknis yang dijelaskan sebelumnya, pengembangan kompetensi SDM di kelima instansi terkait dengan tujuannya memastikan ASN memiliki keahlian yang relevan dalam mengoperasikan sistem administrasi pertanahan yang semakin modern. Mungkin itu Kak, sekian dari saya. Terima kasih Kak, penjelasan yang lengkap sekali. Selanjutnya, apakah teman-teman memiliki pemikiran mengenai outputnya? Izin menambahkan Kak terkait output dari tahapan kegiatan yang sudah disampaikan oleh Kak Teguh, yang terkait tahapan pertama itu di mana terbentuknya kerjasama lintas kementerian atau lembaga yang terarah dan berkelanjutan dalam pengelolaan pertanahan. Tahapan kedua itu terbitnya kesepakatan atau komitmen bersama sebagai dasar hukum dan operasional pelaksanaan sinergi lintas sektor. Untuk tahapan ketiga, outputnya yaitu tersedianya data pertanahan dan geospasial yang integrasi, akurat, dan dapat bagi pakaikan antar instansi. Untuk tahap keempat, yaitu selarasnya kebijakan pertanahan dan tata ruang antar sektor untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan pemanfaatan ruang. Untuk tahapan kelima, meningkatnya kecepatan layanan pertanahan serta kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dan yang terakhir itu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM ASN dalam pengelolaan pertanahan dan kerjasama lintas sektor. Itu saja dari saya. Terima kasih Kak Aulia. Selanjutnya, adakah teman-teman yang bisa memberi terkaitkan substansi adaptif? Izin Mas Andika.
Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat keterkaitan antara tahapan-tahapan dari kegiatan ini dengan nilai-nilai dasar berakhlak, tidak hanya adaptif, tetapi keseluruhan nilai dasar ASN. Nah, yang pertama, untuk tahap yang pertama, perencanaan dan perluasan aliansi strategis Kementerian ATR BPN paling kuat mencerminkan nilai kolaboratif, serta diperkuat oleh nilai aktif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayan, karena menunjukkan kesadaran kolektif, fleksibel, kebijakan, tanggung jawab, dan fokus pada kepentingan publik. Nah, untuk kegiatan yang kedua, penandatanganan komitmen lintas sektor paling kuat mencerminkan nilai kolaboratif yang diperkuat oleh nilai akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan, karena menghadirkan legalitas, kesamaan visi, dan fokus pada kepentingan publik melalui kerjasama bersama lintas lembaga. Nah, untuk tahapan yang ketiga, integrasi data informasi geospasial paling mencerminkan nilai kolaboratif dan berorientasi pelayanan, karena menghadirkan data yang presisi, dapat dipercaya, dan digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat dan negara. Nah, untuk tahapan yang keempat, harmonisasi kebijakan dan tata ruang wilayah, kegiatan ini atau tahapan ini paling mencerminkan nilai akuntabel yang diperkuat oleh nilai kolaboratif, loyal, dan berorientasi pelayanan, karena menjamin kepastian hukum tata ruang, keselarasan pusat daerah, serta perlindungan kepentingan publik dan pembangunan nasional. Untuk tahapan yang kelima, akselerasi layanan kepastian hukum paling mencerminkan nilai berorientasi pelayanan yang diperkuat oleh nilai akuntabel, kompeten, dan loyal, karena menghadirkan layanan cepat, kepastian hukum, serta dukungan nyata bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Nah, untuk tahapan yang terakhir, terkait pengembangan kompetensi berkelanjutan, paling mencerminkan tentunya nilai kompeten yang diperkuat oleh nilai adaptif, akuntabel, dan kolaboratif, karena menyiapkan ASN yang potensial, siap berubah, dan mampu bekerja sama dalam sistem pertanahan modern. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Rino, penjelasannya sangat lengkap. Selanjutnya, adakah teman-teman yang bisa menjelaskan terkait kontribusi terhadap visi misi ATR BPN? Izin Kak, saya mau mencoba menjelaskan tentang kontribusi terhadap visi misi ATR BPN. Nah, kalau berbicara tentang kontribusi terhadap visi misi ATR BPN, tentunya kita berbicara dari output, kemudian kita kaitkan dengan dampak, dan akhirnya kita kaitkan dengan visi misi ATR BPN itu sendiri. Nah, dari penjelasan output yang sudah dijelaskan Kak Aulia tadi, saya simpulkan bahwa hasil kolaborasi Kementerian ATR BPN dengan 4 KL atau kementerian lembaga itu berdampak menghasilkan output mendorong terselesaikannya percepatan pendaftaran tanah aset di areal penggunaan lain hingga sampai ke memfasilitasi pertukaran dan pemanfaatan data informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari output ini saya berpendapat bahwa ini sangat mendukung secara langsung tercapainya misi pertama Kementerian ATR BPN, yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Nah, dengan mendukung misi pertama ini melalui dukungan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, maka kolaborasi ini juga menjembatani peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, yang mana ini merupakan misi kedua Kementerian ATR BPN. Nah, dengan dukungan ada misi 1 dan 2, secara otomatis bahwa hasil kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN ini juga sangat mendukung visi utama dari kementerian kita, yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih Kak penjelasannya. Selanjutnya, adakah teman-teman yang bisa memberi penjelasan mengenai penguatan nilai organisasi? Ya Kak, saya mau menjelaskan penguatan nilai organisasi. Nilai organisasi kita ada 3. Pertama, melayani, profesional, dan terpercaya. Nah, dari hal nilai melayani tercermin dari komitmen 5 kementerian lembaga melalui nota kesepahaman untuk menghadirkan layanan pertanahan dan tata ruang yang tertib, jelas, mudah, cepat untuk diakses. Ini sangat bermanfaat bagi usaha untuk memperoleh kepastian ruang dan tanah. Kemudian untuk nilai profesional itu terlihat dari kerjasama lintas kementerian pada agraria, pengadaan tanah, dan perencanaan pengendalian tata ruang. Kemudian setiap instansi menjalankan tugas sesuai kewenangan, standar regulasi, menunjukkan disiplin, kompetensi, dan tata kelola yang akuntabel. Kemudian untuk nilai terpercaya,
itu diperkuat melalui integrasi pemanfaatan data pertanahan dan geospasial yang akurat dan transparan. Kolaborasi ini mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria dan penataan ruang sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pertanahan oleh pemerintah. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Kesimpulan dan penutup dari diskusi ini, kolaborasi Kementerian ATR BPN bersama 4 kementerian lembaga telah memperkuat sinergi tata kelola pertanahan melalui integritas data dan harmonis kebijakan. Upaya ini mendorong kepastian hukum, percepatan layanan, serta pengelolaan pertanahan yang tertib, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semoga langkah ini menjadi fondasi kuat bagi kita semua, bagi pertanahan, dan semakin profesional dan terpercaya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.